Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Terima kasih. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau mengecek kehadiran siswa Bapak semua. Ketuanya hadir semua ini, Juan? Ya. Baik, pagi hari ini tentunya sebelum kita memulai semua aktivitas kita, maka terlebih dahulu kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan maju. Amin. Terima kasih. Dan kita lanjutkan. Setelah kita berdoa, maka kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya ajak semua untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menjadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah perbandingan. Maka untuk mempelajari perbandingan ini jangan bingung, jangan ragu bagaimana cara mengerjakannya. Tentu itulah proses yang akan kita coba selesaikan pada pagi hari ini. Ada semangatnya untuk belajar hari ini? Baik, terima kasih. Nah, Bapak menyampaikan tujuannya. Tentu tujuannya adalah mengaitkan hubungan rasio menggunakan persamaan linear. Yang kedua, memperbandingkan bentuk rasio dengan membagi menggunakan bilangan yang sama. Seterusnya, dalam proses pembelajaran kita nanti pada hari ini, Bapak juga melakukan penilaian. Ada penilaian bagaimana kerjasamanya. Bapak juga menilai nanti bagaimana kreativitasnya. Bapak juga menilai bagaimana sikap kerjasamanya di dalam berdiskusi. Nah, sebelum kita lanjut ke perbandingan tadi, Bapak mau mengingatkan kembali. Yang terakhir kita pelajari adalah persamaan linear satu variabel. Bapak mau tanya, apa itu persamaan linear satu variabel? Siapa yang bisa? Ya, si Andi ini silakan. Bagus, tepuk tangan untuk Andi ini. Nah, hal itu juga kita coba hubungkan dengan materi kita pada pagi hari ini adalah perbandingan. Perbandingan ada hubungannya dengan persamaan linear satu variabel. Nah, perbandingan itu dulu adalah perlu kita harus tahu apa itu perbandingan. Tentu membandingkan dua objek. Kan begitu. Kalau hanya satu, apa bisa dibandingkan? Tidak bisa. Tentu ada lawannya. Berarti ada dua objek yang akan dibandingkan. Perbandingan itu adalah membandingkan dua atau lebih nilai objek dengan cara yang sederhana. Nah, seperti itu dia. Mudah kan memahaminya? Mudah. Tidak perlu sulit. Belajar matematika itu adalah asik dan menyenangkan. Lanjut lagi. Ada nanti pada perbandingan ini adalah rasio.
Rasio itu adalah perbandingan dua besaran yang sejenis dan memiliki satuan yang sama. Nah, sekarang biasanya belajar perbandingan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya ibu membeli atau menggunakan 400 gram tepung dan 80 gram gula. Pertanyaannya, apa bisa itu dibandingkan atau tidak? Bisa. Sama-sama gram, berarti itu nanti bisa dibandingkan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak kami menonton video. Langsung saja kita bahas mengenai rasio dan perbandingan. Hal-hal yang akan kita pelajari dalam mempelajari rasio dan perbandingan yaitu yang pertama adalah cara menyatakan rasio atau perbandingan. Yang kedua, perbandingan dua besaran. Yang ketiga, perbandingan dalam bentuk tabel. Yang keempat, selisih dan jumlah perbandingan. Yang kelima, perbandingan bertingkat. Namun, pada video kali ini kita setelah menonton video ini dan kita coba lanjutkan pembelajaran kita. Setelah kita menonton video, kita bentuk kelompok. Maka kelompok kita sudah terbentuk ya. Kita lanjut dengan Bapak membagikan lembar peserta didik. Nah, jadi di sini ada lembar peserta didik. Di sini ada petunjuknya. Silakan ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya nanti. Kelompok 2 ini. Nah, sekarang silakan dicoba dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Ibu membuat apa tadi? Anggaplah itu kue bolu yang 400. Tentu yang diketahui nanti kan ini. Kalau soal ini kan 900. Sama kalian berapa? Nah, itu di pedoman. Berarti ini nanti menjadi 400 seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, ini di sini ikuti alur ini. Berdasarkan masalah di atas, tulis apa yang diketahui di soalnya ini. Nah, di soalnya yang diketahui, tulislah di sini. Nah, tentu yang ditanya nanti kan ada 2. Tulislah di sini. Nah, itu. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Apa yang diketahui di soalnya? Berarti tepung tapiokanya berapa gram? Ya, itu kan yang diketahui. Begitu juga ditulislah yang diketahui. Maka yang ditanya nanti ini pertanyaannya, bagaimana cara itu menyatakan rasionya? Tulis di sini pertanyaannya. Maka selesai halaman pertama, baru nanti lanjut halaman ke-2. Seperti itu. Ya, halaman pertamanya bagaimana? Coba lihat. Bagus, mantap. Jadi didiskusikan ya, diberitahu juga sama teman-temannya. Mengerti enggak yang lainnya? Ya, diajari juga temannya. Oke? Beritahu ini di sini, dari sini. Nah, kan ini yang proses
Nah, ini di sini berarti model rasionya itu A per B sama dengan iya, itu. Nah, itu. Ya, itu modelnya. Karena tadi kan sudah dilihat di video, rasio itu adalah bentuknya A per B. Nah, itu. Artinya dimisalkanlah A itu apa, dimisalkan B itu apa, itulah yang dibandingkan nanti. Seperti itu. Hah? Nah, pada bagian jawablah pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Apa pertanyaan pertama di sini? Ini pertanyaan pertamanya. Disitulah dijawab. Pertanyaan keduanya apa? Ini. Nah, ini pertanyaan kedua. Jawablah di situ. Di sini dijawab. Apa yang diketahui di soalnya? Nah, berapa? Berarti di soalnya 900 ya. Nah, itu dimisalkan nanti apa? Misalkan apa itu? Itu. Sedangkan yang satunya B. Maka itu nanti dibandingkan. A-nya sudah diketahui kan? Sudah ada A-nya kan? A-nya apa? Ini tadi. Yang 900. Berarti B-nya apa lagi? 150. Maka itu nanti perbandingannya atau rasionya adalah A per B. Gantilah A menjadi 900. Ganti B menjadi 150. Baru nanti disederhanakan. Yang bisa membagi kedua bilangan itu antara 900 dengan dimisalkan. Tadi kan sudah dimisalkan di belakang. Mana pemisalannya? Buatlah pemisalan. Tepung tapioka itu adalah ini. Itu kan pemisalan dibaca Nana. Buatlah pemisalan. Nah, kok langsung nilai? Ya kan? Sehingga nanti modelnya adalah A per B. Itu. Iya. Seperti itu dia. Yang mana? Yang mana? Nomor tentukan rasio dengan menggunakan bilangan bulat terkecil. Kan sudah ada tadi. Model rasionya A per B. Nilai A-nya berapa dimisalkan? 400. Nilai B-nya? Nah, 80. 400 dengan 80. Maka kalau diperkecil itu, kalau disederhanakan, carilah bilangan yang bisa membagi kedua bilangan itu. Ya kan? Nah, artinya disederhanakan. Itu nanti nilainya ini. Nah, itu. Paham? Nah, coba dilanjut lagi. Didiskusikan lagi dengan temannya. Bagaimana? Apa kendala? Tidak ada? Apanya lagi yang satu? Itu. Seperti itu dia. Berarti dimisalkan dengan A. Berapa nilai A di situ dengan pemisalannya? Nilai A-nya itu di soalnya. Nilai A-nya 400. Nilai B-nya berapa? 80 gram. Seperti itu. Lanjut lagi. Udah mantap ini ya. Hampir selesai. A per B. Kan sudah di videonya tadi. Rasio itu dalam bentuk A per B. Nah, sehingga dimisalkan mana soalnya. Nah, kan sudah dimisalkan kan.
tepung tapioka. Makanya dibaca soalnya. Kita coba melihat hasilnya. Kita coba mulai dari kelompok 1. Dipersilakan untuk menyajikan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Pertama kali perkenalkan, saya Andi Widiawan dan teman saya Helena. Dan terimalah salam saya dalam bahasa daerah Indonesia Siahu. Baik, langsung saja kita masuk dalam presentasi tentang soal kami dan gerakan kami pada tapioka. Ketahui, tapioka sama dengan 900 gram dan ikan beking 500 gram. Ditanya, bagaimana cara menyatakan rasio banyaknya tepung tapioka dan nilai A itu ialah 900 dan nilai B adalah 150. 150. Dan pertanyaan kedua, tentukan rasio dengan menggunakan bilangan buat jumlah kecil yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Artinya, yang 900 ini berapa dibagi 100 dibagi 150 dan 150 harus dibagi juga dengan 150. Maka jawabannya adalah, kembali kita pada soalnya. Ditanya bagaimana cara menyatakan rasio banyaknya tepung tapioka dan ikan beking. Dan cara menyatakannya yaitu dengan melihat ini, yaitu rasionya ialah A per B dan sama dengan 900 per 150 dan hasil ikan gilingnya ialah 5 per 1. Jadi sederhananya yaitu 5 per 1 atau 5 banding 1. Nah, sekian presentasi dari kami dan kesimpulan yang dapat teman-teman tarik dari presentasi kali ini yaitu jika kita ingin melakukan perbandingan, maka ingat tanda yang kita gunakan yaitu ada dua yaitu tanda bagi atau tanda kedua ini dan bentuk selisih, di mana bentuk selisih itu yaitu banyaknya dan kurang. Dan untuk agar presentasi lebih menarik lagi, marilah teman-teman semua bertukar pikiran atau bertukar ide dengan menggunakan, teman-teman bisa memberikan tanggapan ataupun solusi ataupun pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, mungkin ada yang bisa memberi saran, bisa juga meluruskan jawabannya atau bagaimana, silakan. Ada? Ya, dari kelompok 2 ada pertanyaannya. Ya. Oh ya. Bisa nggak dibuktikan itu? Bisa ditanggapi, bisa juga diberi penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih dari kelompok 2 juga bisa memberikan saran, memberikan solusi dari pertanyaan dan langsung diberikan juga jawabannya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat 2 kelompok ini. Dipersilakan ke belakang. Terusnya kelompok 2 silakan maju. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, halo perbanding dengan A di atas 50. Cara menentukan perbandingan adalah 2 pasangan yang sejenis dapat dibandingkan, sedangkan 2 pasangan yang tidak sejenis tidak dapat dibandingkan. Sekian dan terima kasih. Ya, dari kelompok 1 silakan. Baik, kami memperhatikan di mana terdapat 900 bukan dengan 150. Kan soalnya 500 dan 500 per 120. Kenapa menjadi 900 per 150? Nah, coba ditanggapi. Adakah saran dari kelompok lain yang bisa menanggapi juga? Nah, coba kelompok 1. Jadi yang saya tanya dari mana?
seharusnya tetap. Yang seharusnya tetap 224. Baru ini yang benar. Karena dari mana ke berapa ini? Sedangkan soalnya tadi 500 dan 125. Dan kalau bisa lagi, dan lebih jelas kasih tahu yang dibagi ada berapa yang dibagi. Karena ini langsung saja. Jawabannya ini langsung saja. Jadi mungkin aja teman-teman tidak mengetahui berapa yang dibagi. Ini dari ini dapatnya dari dibagi. Yaitu 125, maka ini juga dibagi 125. Nah, jawaban benarnya adalah 4, bukan 2. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Silakan ke belakang dan juga kelompok 1 Andini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hari ini Bapak mencoba merefleksikan dulu kepada seluruh siswa kami, apakah pembelajaran kita hari ini mengerti dan paham konsep masalah rasio dan perbandingan? Apakah paham tentang rasio dan perbandingan yang sudah kita pelajari? Paham. Pahamnya apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Untuk bentuk rasio adalah dalam bentuk perbandingan A per B. Nah, tentu itu dulu sudah bisa kita memahami dari mana A per B-nya. Itu dari pemisalan ya. Pemisalan apa yang diketahui. Yang keduanya, apakah LPD, KPD-nya juga membantu kalian memahami materi rasio dan perbandingan? Membantu atau tidak? Membantu. Nah, tentu LKPD ini juga nanti Bapak tarik kembali untuk Bapak periksa hasil penilaian kelompok yang sudah berjalan dan seterusnya. Apa kesulitan yang dialami? Apa kesulitan yang dialami setelah mempelajari materi perbandingan hari ini? Apa kesulitannya? Adakah kesulitannya? Tidak ya? Nah, seterusnya. Setelah selesai pekerjaan kita ini, maka saya mengajak seluruh anak-anak sekalian untuk menarik kesimpulan tentang materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tentu mulai dari awal pertengahan berarti sudah bisa kita ambil kesimpulannya. Oh, ini dia yang namanya ini. Maka yang pertama, kesimpulan pertama apa? Perbandingan. Perbandingan itu apa? Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1. Perbandingan itu adalah nah, seterusnya. Rasio itu apa? Nah, perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Dan seterusnya rasio adalah perbandingan dua besaran sejenis dan memiliki satuan yang sama. Yang satuannya sama. Yang berbeda adalah tidak dapat dibandingkan. Ini dia. Nah, seterusnya Bapak memberikan asesmen. Setelah berakhir ini, ada dua tujuan pembelajaran tadi yang akan coba kita nilai, yang coba kita targetkan untuk kita selesaikan. Maka ini, ambil selembar kertas. Selembar kertas dan coba ini diselesaikan. Dikerjakan oleh masing-masing. Penilaian individu. Kalau LKPD-nya tadi Bapak tarik kembali itu karena itu penilaian kelompok. Nah, sekarang penilaian individu. Ini dia. Pembelajaran kita tutup. Nah, sekarang
Materi yang akan kita pelajari pertemuan besok adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Siap-siap untuk belajar di rumah bagaimana yang namanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk seterusnya, sebelum kita mengakhiri semua pembelajaran kita pada hari ini, tentunya dari awal tadi kita sudah buka dengan berdoa, dan sekarang kita tutup dengan berdoa kembali. Siapa yang bisa membimbing kita dalam doa? Ya, silakan. Amin. Karena kita sudah tutup dengan doa, maka pembelajaran kita pada hari ini selesai. Dan ingat, tugas yang tadi diserahkan nanti dan LKPD-nya Bapak tarik kembali. Demikian pada pagi hari ini pertemuan kita. Saya sapa kita dalam bahasanya kita Yahoo. Sampai jumpa besok hari. Terima kasih.